bau badan, bau ketek. Ada nggak teman kamu atau mungkin kamu yang baunya ampun ya sampai keciuman di podcast? Halo semua sahabat Kak Juwita Ramadhani Fitria dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Kak Juwita. Nah kali ini Kak Juwita ingin membagikan suatu keilmuan, yaitu kenapa sih atau apa yang bikin cowok di luar sana ilfeel sama kamu. Nah penasaran kenapa? Sebelumnya di like dan subscribe dulu ya channel Kak Juwita. Kenapa? Biar Kak Juwita makin semangat dalam membuat video-video yang bermanfaat buat kita semua. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa Kak Juwita bikin video? Jawabannya adalah karena Kak Juwita pengen lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang lebih pintar saat sedang jatuh cinta. Karena kita tahu ya, saat jatuh cinta kadang kita tuh bingung harus gimana, harus ngapain. Nah, kalau kamu ngerasa seperti itu, tepat banget kamu nonton channel Kak Juwita. Dan saksikan terus video-video dari Kak Juwita biar semakin pintar. Oke lah, kalau gitu kita langsung bahas aja ya. Hal-hal sepele, tapi bikin cowok ilfeel sama kamu. Pertama, jorok. Nah, siapa nih yang jorok? Jorok di sini banyak hal ya, bukan cuma dari penampilan. Penampilan kumal dan dekil itu udah pasti bikin cowok ilfeel. Tetapi yang paling utama adalah bau badan, bau ketek. Ada nggak teman kamu atau mungkin kamu yang baunya ampun ya sampai keciuman di podcast? Itu sangat amat teramat big deal, alias bikin cowok itu ilfeel sama kamu. Gimana caranya biar nggak bau badan? Yang jelas mandi. Ya, mandi. Mandi apa? Mandi kembang? Enggak ya. Mandi pakai sabun yang bersih. Ya. Lalu kamu tuh pakai minyak wangi habis itu. Kemana minyak wanginya? Dipakai di kalau kamu baca-baca ya. Jadi memang ada kulit kita yang menyerap dari aroma minyak wangi. Di antaranya adalah leher, pergelangan tangan, dan yang paling penting juga rambut. Jadi kalau kamu yang nggak sempat keramas, penting banget untuk semprot minyak wangi di badan kamu. Nah, minyak wangi itu juga nggak harus selalu mahal sih ya. Di luar sana udah banyak yang kolon-kolon di supermarket, di minimarket itu harganya terjangkau. Yang penting pilih yang wanginya kalem. Jangan juga kamu pilih yang wanginya menyengat, yang bikin orang tuh mabok nyiumnya. Tapi warna-warna kalem kayak wangi-wangi bunga, itu enak ya untuk jadi aroma kamu. Dan menyangkut aroma, Kak Juwita sarankan jangan ganti-ganti jenis atau merek parfum. Kenapa? Karena kalau kamu sudah punya ciri khas dari wewangian yang enak ya, itu orang akan ingat kamu dari wanginya. Karena memang di luar sana ada orang-orang tertentu yang panca inderanya tajam, jadi dia mengingat dari aroma. Oke, jorok di sini selain tadi aroma badan menyengat, ada beberapa hal juga yang perlu kamu perhatikan. Yang bikin ilfeel cowok adalah kalau kamu tuh ngupil di depan cowok, ngorek-ngorek telinga dengan hot banget, nggak tahu ada apa itu ya, apa gatel atau ada semut, itu bikin cowok ilfeel. Belum lagi kalau kamu mungkin ngorek-ngorek gigi atau bersendawa atau mungkin kentut di depan cowok yang belum jadi pasangan kamu, itu dijamin bikin cowok ilfeel.
Nah, kalau misal nggak sengaja itu beda cerita. Kalau nggak sengaja, yang harus kamu lakukan adalah permisi dan maaf. Misal nggak sengaja kamu pengen kentut ya dalam masa PDKT sama cowok. Nah itu kamu boleh bilang, permisi, maaf, saya mau buang angin dulu. Nah kamu minggir lah jauh-jauh. Itu nilai plus. Tapi kalau kamu sengaja prat-prat brot ya, bersendawa yang gak jelas, itu dijamin big no dan bikin cowok ilfeel sama kamu. Oke, sekarang yang kedua nih, yang bikin cowok ilfeel sama kamu adalah tidak tahu sopan santun. Nah, tidak tahu sopan santun itu contohnya adalah kamu melawan guru atau dosen. Nah lo yang bandel-bandel ya. Itu kalau kamu vokal yang oke lah, kamu remaja ya. Oke lah, kamu entah bagaimana ceritanya, kamu vokal lalu kamu melawan guru, kamu melawan dosen. Itu bukan jadi nilai plus di mata cowok, tapi malah bikin ilfeel. Belum lagi kalau kamu di rumah itu pembangkang, suka ngelawan orang tua, itu juga big no. Itu bikin nilai kamu minus itu bikin nilai kamu sebagai perempuan minus di mata lelaki dan bikin ilfeel. Belum lagi ya kalau kamu nih ladies, nyelak antrian. Nyelak tuh artinya ada yang antri ya di sini, terus kamu kayak nggak tahu aturan. Kamu selak, itu bahasa Indonesianya apa ya nyelak? Kamu serobot tuh bahasa Indonesianya. Itu juga sama, bikin cowok ngerasa nggak nyaman dan ilfeel. So, kalau kamu mau bikin cowok nggak ilfeel sama kamu, taati peraturan ya, dan tahu sopan santun. Oke, lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yang bikin cowok ilfeel sama kamu adalah kamu terlalu manja. Manja yang gimana ya? Oke, dikit-dikit kamu minta tolong bawain tas aku dong. Dikit-dikit kamu minta tolong transferin pulsa dong. Dikit-dikit kamu minta antar jemput ke sana kemari. Dikit-dikit kamu minta tolong deh, pokoknya semua hal kamu mintain tolong ke si cowok. Itu lama-lama akan bikin cowok ilfeel sama kamu. So, kalau kamu ngerasa bisa melakukan itu sendiri, just do it. Ya, so don't you wait your man to help you. Kamu harus bisa melakukan hal-hal yang mudah, yang sepele itu dengan kemampuan kamu sendiri. Gak perlu nunggu-nunggu siapapun. Lalu hal selanjutnya adalah yang bikin cowok ilfeel adalah kalau kamu terlalu mandiri. Kebalikannya dari yang tadi terlalu manja ya. Loh, lalu apa bedanya? Katanya gak boleh terlalu manja. Ini terlalu mandiri kok gak boleh? Iya, terlalu mandiri ini seakan-akan tuh kamu bikin cowok gak dianggap. Jadi gak ada lagi yang namanya kamu butuh dia. Nah, gimana caranya biar cowok ngerasa dibutuhin? Bukan kayak tadi ya, bukan memperbudak dengan nyuruh ini, nyuruh itu, beliin ini, beliin itu, bukan. Kalau kamu mau ngerasa cowok itu dianggap spesial, dianggap hebat, mintalah pendapat dari si cowok. Ya, jadi misal gini, pendapat yang simple sih ya. Ini bukan pamer ya, misal kamu punya gelang deh. Pakai 2 nih ya. Misal kamu foto gelangnya. Yang mana ya yang lebih oke? Yang kanan atau yang kiri? Ya, misal kayak gitu. Kamu tanya ke cowokmu. Nah, yang kayak gitu bikin cowok ngerasa dihargai. Sepele dan simple, tapi bikin cowok ngerasa spesial. Oke, kita udah sampai yang kelima. Yang bikin cowok ilfeel sama kamu adalah karena kamu sering ngambek. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah. Nggak ada hujan, nggak ada angin, kamu pengennya ngamuk-ngamuk. Itu bikin cowok ilfeel, ya.
Belum lagi kalau kamu melampiaskan emosi kamu ke si cowok. Oke lah kamu PMS. Tapi kalau kamu terus-terusan marah-marah nggak jelas sama si cowok, itu lama-lama akan bikin dadah bye-bye ya. Cowok akan ilfeel sama kamu. Yang keenam, kenapa cowok ilfeel adalah karena kamu sering ngeluh. Hampir setiap saat sama kamu itu yang didengar sama cowok adalah keluhan. Misal ya, cuaca panas dikit kamu ngeluh, aduh panas banget deh. Terus begitu hujan kamu ngeluh juga, aduh kok hujan gak enak banget sih ya. Lalu saat mendung-mendung enak gitu, mendung-mendung syahdu, kamu tetap ngeluh, ini cuaca kok gak ada yang beres. Ada yang kayak gitu? Big no ya. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang kamu keluhkan, itu bikin di pikiran dari si cowok ilfeel. Jadi kamu harus selalu be positif, bikin suasana enak, bukan yang terus-terusan ngeluh ya. Oke, sesekali kamu tuh pengen didengerin ya lady, saya tahu, saya juga perempuan. Sekali-kali kamu ingin didengarkan rasa tidak nyaman kamu, perasaan kamu. Tapi bukan berarti ya cowok kamu itu harus jadi sampah, tempat sampah ya. Jadi bukan berarti kamu sedikit-sedikit buang sampah dan dia nampungin keluhan kamu. Enggak, lama-lama cowok itu nggak akan kuat, nggak akan betah. Itulah yang bikin cowok ilfeel sama kamu. Lalu hal selanjutnya yaitu yang ketujuh yang bikin cowok ilfeel sama kamu adalah kamu terlalu kepo. Dikit-dikit kamu bongkar-bongkar HP cowoknya. Dikit-dikit kamu nanya-nanya, kamu lagi apa, di mana, sama siapa. Ya, kamu udah kayak detektif. Dikit-dikit penasaran, dikit-dikit curiga. Belum lagi kalau kamu pasangin GPS ya di HP si cowok kamu, itu bikin cowok nggak nyaman, serasa nggak dipercaya. Dan itu bikin cowok ilfeel. Lalu yang terakhir yang bikin cowok ilfeel sama kamu adalah kamu suka mengumpat dan memaki. Oke lah ladies, kadang kita nggak sengaja nih ya, misal lagi nyetir, terus tiba-tiba ada kampret lewat atau ada kucing. Nah itu kamu nggak sengaja, kaget, itu mengumpat. Biasanya kebun binatang. Hal seperti itu mungkin masih wajar ya, karena kaget, spontanitas. Tapi kalau kamu dikit-dikit semua diumpat, semua dianggap salah, semua dianggap nggak ada yang benar, dari A sampai Z, hal kecil sampai hal besar kamu umpat. Selain kebun binatang ya, kebun apa lagi, semua kebun disebutin sama mulut kamu. Itu dijamin ladies ya, bikin cowok ilfeel. Kalau udah ilfeel, cowok bakal dadah bye-bye sama kamu. Nah, jadi gimana nih? Haruskah berubah? Kalau tadi ada terlalu banyak dari sikap-sikap yang saya sebutkan ada pada diri kamu, yes, it's time to you for change. Saatnya kamu memperbaiki diri. Ya, bukan berubah 100%, tapi memperbaiki diri. Gimana caranya? Caranya adalah self-hypnosis. Ya, tadi contoh saat kamu mau mengumpat, tahan. Jangan sampai keluar. Baru mau mulai ngumpat nih, tahan di lidah. Tarik nafas, buang. Sabar. Ya, sabar, hitungan 3. Ya, karena nggak ada gunanya juga kita selalu ngumpat-ngumpat yang ada tekanan darah jadi naik, penyakit datang ya. Tadi, salah satu caranya adalah tarik nafas, buang, sabar, tahan di lidah, jadi nggak jadi marah. Ya, itu salah satu cara untuk kontrol emosi. Yang lainnya gimana? Self hypnosis lagi, ya. Saat mau melakukan hal yang buruk, tahan. Tahan di sini bukan berarti kamu meredam, tidak, tapi dalam hal ingin segalanya menjadi lebih baik. Kamu kan nggak pengen jadi racun dalam hubungan. Kamu ingin hubungan kamu semakin baik, semakin berkembang. Ya, dan kamu pun ingin menjadi pribadi yang
lebih dewasa, lebih matang, lebih feminim. Jika kamu pengen itu semua, mulai belajar kontrol diri dengan self-hypnosis tadi. Oke, sahabat Kak Juwita Ramadhani Fitria semua, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Boleh juga komen ya. Di next episode, kamu mau apa nih yang Kak Juwita bahas? Kalau kamu punya masalah yang mau dicurhatin juga boleh. Misal mau ditanya, solusinya gimana ya? Nanti Kak Juwita akan bantu dari sini ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi. Dadah!